Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kali ini kembali bersama saya Nur Syifa akan menjelaskan materi tetap yang mengenai matematika. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang statistika, dan kali ini kita akan membahas materi baru. Materi apa nih? Ya, betul. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu limit fungsi, ya, lebih tepatnya limit fungsi aljabar. Bagaimana apa itu tentang limit, terus bagaimana menotasikannya dalam bentuk matematika, dan bagaimana cara menentukan nilai dari limit fungsi tersebut. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini, dan kita semua bisa menjalankan pembelajaran ini dengan baik, dengan tertib, dan juga dengan semangat. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu limit fungsi, ya, atau lebih tepatnya mungkin limit fungsi aljabar, ya. Sebelumnya di sini anak-anak mungkin sudah tahu mungkin ya yang dimaksud dengan limit, atau pernah mendengar kata limit gitu ya, batas atau mendekati gitu ya. Nah, untuk dalam limit fungsi ini pada dasarnya penjelasan menurut Dedi Haryadi pada tahun 2007. Nah, limit fungsi ini adalah suatu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu. Nah, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, secara definisi, ini bisa didefinisikan. Limit X mendekati N dari fx, ya, sama dengan A jika dan hanya jika X mendekati N, dan X ini tidak sama dengan N, maka fx mendekati nilai A. Atau bisa ditulis juga ya di sini, limit X mendekati A, ya, pada fx itu sama dengan fa. Nah, seperti itu ya. Kemudian dilanjut. Nah, seperti ini maksudnya. Tercoret ternyata ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah sebagai contoh ya dari notasi matematika yang tadi gitu. Jika FA sama dengan K, maka limit dari fx, limit X mendekati A pada fx itu sama dengan K, ya. Sedangkan yang kedua, jika FA sama dengan 0 per K, maka limit X mendekati A pada fx yaitu sama dengan, betul, sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga, jika FA itu sama dengan K sama dengan K per 0, maka limit X mendekati A pada fx itu sama dengan tak hingga, ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan nilai limit pada fungsi aljabar ini? Nah, yang pertama kita bisa menentukan dengan cara substitusi langsung, ya. Langsung ke contoh soalnya. Mungkin untuk substitusi langsung ini, nah, contoh soalnya, nilai dari limit X mendekati 1 pada akar 10 dikurang X adalah, nah, mungkin teman-teman sudah menghitung juga mungkin ya, atau sudah mengira hasilnya berapa ya gitu. Nah, sambil ditulis di buku catatan juga atau sambil menyimak, kita langsung bahas soalnya ya. Nah, penyelesaiannya di sini menggunakan substitusi langsung diperoleh
Nah, jadi tinggal disubstitusi saja X-nya ya. Tadi X-nya X mendekati 1, berarti disubstitusikanlah X yaitu 1. Nah, jadi akar 10 dikurang 1, kemudian menjadi akar 9, dan hasilnya yaitu 3 ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah yang kedua, bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar? Nah, di sini jika limit X mendekati A atau limit fungsi itu sama dengan 0 ya, dan limit X mendekati A pada fungsi Gx ya itu sama dengan 0. Nah, sehingga limit tersebut yaitu limit X mendekati A pada fx dibagi Gx sama dengan 0/0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu ya. Jadi bentuk tak tentu ini dia bukan merupakan sebuah hasil dari limit ya, sehingga dia perlu diselesaikan lagi dengan salah satunya yaitu pemfaktoran atau faktorisasi. Mungkin di kelas 10 atau di kelas 11 ya pada pelajaran matematika pernah membahas mengenai pemfaktoran dan faktorisasi. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Nah, di sini tentukan nilai dari limit X mendekati 2 pada X kuadrat dikurangi 4 per X dikurang 2 ya. Bisa langsung kita bahas, oke? Sambil teman-teman juga mengerjakan atau mungkin sudah ada jawabannya. Wah, betul sekali ya. Nah, langsung kita bahas juga ya. Oke, untuk penyelesaiannya, nah, yang pertama kita menggunakan substitusi langsung terlebih dahulu. Diperoleh limit X mendekati 2 pada X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. Nah, kita substitusikan nilai X-nya ya, sehingga menghasilkan 4/4 ya. 4 dikurang 4 per 0 ya, sehingga di sini menghasilkan 0/0 atau bentuk tak tentu gitu. Nah, bagaimana sih? Nah, tadi kan sudah ada bentuk tak tentunya ya. Maka langsung saja kita ke penyelesaiannya. Tadi kan pemfaktoran Nah, di sini bagaimana caranya? Oke, kita masukkan dulu, kita tulis dulu limitnya. Seperti ini ya, X kurang 2. Nah, kita faktorkan dulu ya. Di sini bisa kita lihat pada X kuadrat dikurang 4 itu bisa difaktorkan menjadi X kurang 2 kali X ditambah 2 ya. Kemudian X yang di bawah, nilai yang di bawah, yang di bawahnya masih bisa disimpan, di sini ditaruh. Kemudian kita bisa lihat ada yang bisa sama-sama dibagi ya, itu X dikurang 2. Nah, di sini oh iya ya, ibu sampai lupa loh ya, ibu sampai lupa. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi untuk perhitungannya itu sudah betul, hanya ada yang kurang. Apa itu? Nah, pada saat pemfaktoran ini ya, dia bukan disubstitusi melainkan dirubah bentuknya. Jadi limitnya ini masih ada ya. Di sini berarti tadi X dikurang 2 X ditambah 2, kemudian X. Nah, ini bisa kita sama-sama dibagi ya, menjadi hasilnya 1, sehingga masih tetap limitnya. Nah, di sini X tambah 2. Nah, setelah ini bisa kita langsung substitusikan nilai X-nya ya. Langsung saja, berarti di sini tidak usah dicantumkan lagi limitnya. Langsung X-nya itu sama dengan 2 ditambah 2 dengan 4. Jadi
sudah bisa dilihat hasilnya menggunakan faktoran bahwa nilai limit berikut adalah 4 ya. Seperti itu. Sekarang ke cara yang selanjutnya ya, yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar menggunakan mengalihkan dengan akar sekawan ya, mengalihkan dengan akar sekawan atau faktor lawan ya. Sekarang kita lihat di sini soalnya ya langsung. Nah, tentukan nilai dari limit x mendekati 3 pada fungsi x kuadrat dikurang 9 dibagi akar x kuadrat ditambah 7 dikurang 4 ya. Kita langsung saja kita kerjakan di sini. Tetap yang pertama yaitu menggunakan apa? Betul, menggunakan substitusi langsung ya, diperoleh. Di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat di substitusi langsung ya. Tuh nilai-nilainya, nilai x-nya disubstitusi ke nilai fungsi. Kemudian dioperasikan seperti biasa, menghasilkan 9 dikurang 9 dibagi akar 16 dikurang 4 ya. Atau bisa langsung kita dapatkan hasil itu 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Nah, caranya bagaimana nih supaya limit ini punya nilainya, ada nilainya. Nah, maka kita gunakan yang tadi salah satunya. Kita gunakan dengan mengalihkan akar sekawan. Atau faktor lawan ya. Nah, yang pertama tadi kita tulis dulu limitnya ya. Di sini tadi limitnya x mendekati limit x mendekati 3 pada x 2 kurang 9 per akar x pangkat 2 tambah 7 dikurang itu ya. Nah, tadi bisa kita langsung kalikan dengan akar sekawan. Nah, akar sekawan ini yang mana? Nah, kita lihat di sini ada akar kan, ada sebuah akar gitu ya. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya. Karena ini di sini dia bernilai negatif, maka akan kita kalikan dengan yang bernilai positif seperti itu. Masih kita tulis ya limitnya. Hati-hati ya, ibu juga tadi sampai lupa. Jadi sebelum disubstitusikan pastikan limitnya masih ada ya, masih tetap tertulis gitu, oke? Nah, di sini x kuadrat kurang 9 tadi dikalikan dengan akar sekawan ya. Kita substitusikan x, kita tulis dulu x kuadrat ditambah 7 kurang 4 ya. Kemudian kita kalikan akar sekawannya yang tadi, berarti apa tuh? Nah, x kuadrat tambah 7 ditambah 4. Nah, ini juga sama, x kuadrat ditambah 7 ditambah 4 seperti itu. Sebentar ya, ada yang harus dihapus. Harus dihapus. Nah, gini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita operasikan dulu ya. Masih dengan limitnya kita cantumkan. Nah, x kuadrat dikurang 9. Sini x kuadrat ditambah 7 ditambah 4.
ya. Sini kita bisa dapatkan ya menggunakan yang tadi yang rumus pemfaktoran juga ya. Kita bisa dapatkan di sini x kuadrat ya, mana berlaku nilai mutlak juga ya untuk perkalian akar kalau tidak salah. X kuadrat akar dikali, oh iya ada yang lupa, akar dikali akar itu bukan akar yang hilang, tapi memang nanti akan menghasilkan ini ya, x kuadrat ditambah 7 dikurang 16, betul. Nah, nanti di sini juga langsung saja ya, bisa langsung dihitung di sini. Nah, x dikali 3, nah di sini masih tetap x kuadrat tambah 7 tambah 4 ya, dibagi x kuadrat kurang 9. Nah, di sini bisa dilihat ya, tadi ada yang bisa dibagi gitu ya. Tadi siapa x kuadrat dikurang 9 ya. Tuh, kita lihat bisa sama-sama dibagi. Nah, kita coret. Kemudian, nah dari situ tadi diperoleh berapa? Limit x mendekati 3 ya. Akar dari x kuadrat ditambah 7 ditambah 4 ya tadi. Nah, bisa kita langsung substitusikan di sini nilai x-nya tadi ya. Berapa nih? 3 ya. 3 tambah 4. Nah, dan diperoleh hasil 9 ditambah 7 ditambah 4 menghasilkan akar 16 ditambah 4, dan hasilnya adalah 8. Dan hasilnya 8 ya. Itu jawabannya. 8 merupakan hasil atau nilai limit dari fungsi tersebut ya. Jadi pada limit kali ini ya, khususnya pada limit fungsi aljabar tadi sudah dijelaskan ya, bahwa notasi matematikanya yaitu limit x mendekati a itu pada fungsi pada fx itu sama dengan nilai dari fungsi a, seperti itu. Dan ada beberapa cara, salah satunya yang tadi substitusi langsung, kemudian ada menggunakan cara pemfaktoran ya, dan ini salah satunya mengalihkan dengan akar sekawan atau faktor lawan jika limit x mendekati a pada fx itu sama dengan 0, kemudian limit x mendekati a pada fungsi gx itu sama dengan 0, sehingga limit x mendekati a sama dengan fx ya, fungsi f, dan fungsi g sama dengan 0/0 atau menghasilkan bentuk tak tentu. Maka itu bukan sebuah nilai dari limit tersebut, jadi harus diselesaikan dengan salah satunya yang tadi, pemfaktoran dan mengalihkan akar sekawan atau faktor lawan, seperti itu ya. Nah, cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami, bisa menyimak dengan baik, dan jika ada yang perlu tanyakan bisa kita langsung diskusi di WA group ya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu sediakan di Classroom, dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar. Semoga pada pelajaran kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan yang disampaikan oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.